fisik dan moral pada anak usia dini dan pada anak usia sekolah dasar, di mana pada anak usia dini memiliki rentan usia antara 6 tahun ke bawah, sedangkan pada anak usia sekolah dasar memiliki rentan usia 6-11 tahun. Menurut Sumantri, tahun 2014 anak sekolah dasar yang berusia di antara 6-11 tahun berada pada fase kanak-kanak tengah. Pertumbuhan fisik anak pada usia sekolah dasar ditandai dengan anak menjadi lebih tinggi, berat, dan kuat dibandingkan pada saat anak berada di usia PAUD atau TK. Hal ini tampak pada perubahan sistem tulang, otot, dan keterampilan gerak. Anak lebih aktif dan kuat untuk melakukan kegiatan fisik seperti berlari, memanjat, melompat, berenang, dan kegiatan lain di luar rumah. Kegiatan fisik ini dilakukan untuk melatih koordinasi motorik, kestabilan tubuh, maupun penyaluran energi yang tertumpuk menurut Izati tahun 2008. Perkembangan fisik anak sekolah dasar laki-laki dan perempuan umumnya berbeda. Pada perempuan biasanya lebih ringan dan lebih pendek ketimbang pada anak laki-laki menurut penelitian Slavin tahun 2011. Berikut saya akan memaparkan lebih detail berdasarkan usia, tahun, dan usia bulan. Perkembangan fisik anak usia 1 tahun atau 12-24 bulan ditandai dengan kemampuannya merangkak hingga berlari dalam waktu sekitar 20 bulan. Pada masa ini, ia masih cenderung tidak stabil saat berjalan, maka wajar jika sering jatuh. Saat anak mulai memasuki usia 2 tahun, akan semakin kreatif dan mulai mengeksplorasi berbagai cara untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, seperti berguling, merangkak, berjalan, berlari, melompat, dan memanjat. Ia juga bisa menendang bola kecil ke depan, menangkap bola yang digelindingkan, dan melempar bola dengan tangan. Meskipun masih sering terjatuh, keseimbangan anak menjadi lebih konsisten daripada usia sebelumnya pada saat anak usia 2 tahun. Kemudian, pada saat anak usia 3 tahun, perkembangannya telah lebih seimbang dan dapat bergerak dengan mantap. Selain anak mampu berjalan, mereka juga telah lebih terkoordinasi saat berlari, memanjat, dan melakukan aktivitas lain yang melibatkan otot besar pada tubuhnya. Ia bisa menangkap bola lebih besar dan menggunakan 2 tangan dan tubuh mereka. Pada anak usia 4 tahun, anak sudah terampil berjalan, memanjat, melompat, dan bahkan berlari dengan kencang. Ia juga mampu melempar, menangkap, dan menendang, juga memantulkan bola dengan baik. Pada anak usia 4 tahun, ia telah memahami konsep bergerak di ruangan tanpa menabrak benda atau orang, berdiri dengan 1 kaki selama 5 detik, atau aktivitas yang bisa mereka selesaikan tanpa bantuan ibu. Hal ini dikarenakan karena tingkat keseimbangannya telah meningkat. Perkembangan fisik anak usia 5 tahun telah memiliki banyak energi dan akan mencari permainan dan lingkungan yang lebih aktif. Kemampuan untuk menyeimbangkan dan mengkoordinasikan gerak membantu mereka untuk dapat mengendarai sepeda dengan bantuan roda latihan, melakukan lompat tali, dan memainkan bola dengan terampil. Mereka menunjukkan cara berjalan dan berlari yang sudah mantap, serta mampu untuk menentukan arah, kecepatan, dan kualitas gerakan mereka secara bervariasi. Selanjutnya, perkembangan fisik anak pada usia 6 tahun, ia telah dapat berjalan di berbagai jalur dan arah, serta dapat mengontrol tubuh mereka, misalnya dengan melompat dan mendarat, berguling, dan mengontrol distribusi berat badan pada kaki dan tangan.
Pada usia ini, tingkat keterampilan anak akan bervariasi berdasarkan jumlah kegiatan fisik mereka. Anak yang kurang aktif dilatih mungkin tidak mengalami perkembangan yang sama dengan anak yang sering dilatih. Selanjutnya pada usia 7 tahun. Menurut Center of Disease Control of Prevention atau CDC, perkembangan anak usia 7 tahun bisa dilihat dari meningkatnya tinggi badan. Berat badan ideal anak usia 7 tahun berkisar antara 23 kg untuk perempuan dan untuk laki-laki berkisar antara 22 kg. Secara motorik, anak usia 7 tahun sudah mampu menggambar sesuatu dengan jelas, mampu menulis hal-hal yang telah dapat dibaca oleh orang lain. Anak usia 7 tahun juga mulai bisa menggunakan gunting sendiri. Selanjutnya pada anak usia 8 tahun, secara fisik sudah mulai dapat menyeimbangkan tubuhnya dan mengalami peningkatan berat badan hingga 2-3 kg. Selain itu, secara motorik, anak usia 8 tahun sudah bisa menentukan keterampilannya dalam bergerak bebas, seperti melakukan olahraga lompat tali. Selanjutnya, perkembangan fisik anak usia 9 tahun. Umumnya, anak usia 9 tahun telah tertarik menghabiskan waktu bersama teman. Pada usia 9 tahun, anak akan mengalami kenaikan tinggi badan hingga 6 cm. Sementara itu, beratnya juga akan bertambah 3 kg. Dan di sini anak juga mulai mampu mengontrol emosinya. Selanjutnya, perkembangan fisik anak usia 10 tahun yaitu telah mengalami perkembangan fisik dan kognitif yang meningkat. Di usia ini, anak mulai dapat berpikir kritis dan juga telah terlatih sempurna pada motoriknya. Nah, itu dia tadi mengenai perkembangan fisik anak usia dini dan anak usia sekolah dasar. Selanjutnya, perkembangan moral pada anak usia dini dan anak usia dasar. Perkembangan moral anak usia dini dan anak usia sekolah dasar tentunya dipengaruhi oleh lingkungan keluarga dan juga lingkungan sosial yang lebih luas di luar keluarga, menjadi pusat dari pembelajaran perkembangan moral bagi anak. Konsep perkembangan moral menurut Trianingsih tahun 2016 menjelaskan bahwa norma dan nilai yang ada di lingkungan sosial siswa akan mempengaruhi diri siswa untuk memiliki moral yang baik atau buruk. Pada masa perkembangan anak-anak awal, moral anak belum berkembang pesat karena disebabkan oleh perkembangan kognitif anak yang belum mencapai pemahaman mengenai prinsip benar atau salah mengenai suatu hal. Pada usia 7 tahun ke bawah, anak masih memiliki pemikiran praoperasional di mana akan mencontoh dari lingkungan sekitar dan belum mampu membedakan mana yang salah dan mana yang benar. Perkembangan kognitif anak yang belum mencapai pemahaman mengenai prinsip benar salah pada masa ini akan belum mampu membedakan hal yang benar dan yang tidak boleh dilakukan. Menurut Murni tahun 2017, berdasarkan periodisasi perkembangan Piaget, anak sekolah dasar kelas 1, 2, 3, dan 4 berada dalam periode transisi, yaitu meninggalkan periode moral realisme dan memasuki periode moral otonom. Akibat periode transisi itu, terkadang tingkah laku moral anak seperti tingkah laku moral periode heteronom dan kadang-kadang seperti tingkah laku anak yang otonom. Bagi anak kelas 2, 3, dan 4 masih berada dalam perkembangan moral heteronom, yaitu anak mulai melihat tingkah laku baik atau buruk yang dipandang dari akibat yang ditimbulkan oleh tingkah laku itu dan bukan dari niat atau maksud si pelaku. Misalnya, ketika 12 buah gelas secara tidak sengaja dipecahkan oleh anak, hal ini akan dipandang anak sebagai tingkah laku yang lebih buruk dibanding dengan memecahkan sebuah gelas yang maksudnya untuk
mencuri kue. Bagi anak yang dalam periode perkembangan moral otonom justru berpandang sebaliknya, bahwa memecahkan 12 gelas secara tidak sengaja lebih baik daripada memecahkan sebuah gelas karena ingin mencuri kue. Bagi anak itu, kesalahan tingkah laku dilihat dari maksud orang bertingkah laku, bukan dari akibat yang ditimbulkan oleh tingkah laku itu. Sehubungan dengan aspek perkembangan moral anak, untuk itu guru hendaknya dapat menanamkan moral pada anak yang dilakukan tanpa disadari anak, sehingga mendorong kesadaran dalam diri anak untuk berbuat sesuai dengan moral yang baik, menurut penelitian Triyaningsih tahun 2016. Baik, demikian pemaparan materi mengenai perkembangan fisik dan moral anak usia dini dan anak usia sekolah dasar yang dapat saya bawakan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.